Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Giovanni, Safira, Noprisa, Indra, dan Mary yang akan membahas mengenai PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis. Tujuan yang pertama, mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Yang dua, mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang ketiga, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Yang keempat, meningkatkan relevansi dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya. Ruang lingkup. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi penggabungan usaha atau business combination. Yang pertama, penggabungan usaha dapat menyebabkan timbulnya hubungan induk dan anak perusahaan. Yang kedua, penggabungan usaha atau business combination dapat dilakukan melalui pembelian aktiva neto, termasuk goodwill, dari badan usaha lain dan bukan pembelian saham badan usaha lain tersebut. Penggabungan usaha tersebut tidak menyebabkan timbulnya hubungan induk dan anak perusahaan. Dalam keadaan tersebut, perusahaan pengakuisisi menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan laporan keuangannya sendiri serta dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, penggabungan usaha atau business combination dapat mengakibatkan terjadinya legal merger dengan cara aktiva dan kewajiban dialihkan ke perusahaan lain atau ke perusahaan baru di mana kedua perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan. Keempat, induk perusahaan menerapkan dalam laporan keuangan konsolidasinya dan kepemilikannya pada anak perusahaan dicatat sebagai investasi. Identifikasi kombinasi bisnis. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung di identifikasinya sebagai pihak pengakuisisi diantaranya. Yang pertama, entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas. Yang kedua, menerbitkan reverse acquisition sama dengan diakuisisi. Yang ketiga, ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Yang keempat, berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Kemudian metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi, di mana mensyaratkan pertama, identifikasi pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Kemudian penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum. Kemudian pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Kemudian pengakuan dan pengukuran goodwill. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur melalui selisih dari nilai agregat atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Kemudian ketentuan pengakuan. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan, maka aset teridentifikasi yang diperoleh harus memenuhi definisi aset dan liabilitas. Misalnya, pihak pengakuisisi memperkirakan biaya, tetapi tidak terjadi di masa depan, yang mempengaruhi rencananya untuk menghentikan suatu aktivitas pihak yang diakuisisi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Nah, selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Di sini ada 3, yaitu pajak penghasilan, imbalan kerja, dan aset indemnifikasi. Untuk pajak penghasilan, pihak pengakuisisi itu mengukur dan memperhitungkan pada aset atau liabilitas pajak tanggungannya yang telah ditimbulkan
dari aset yang diperoleh maupun dari liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, imbalan kerja. Imbalan kerja ini pihak pengakuisisi itu mengakui dan mengukur liabilitas yang terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak yang diakuisisi. Untuk aset identifikasi, itu pihak pengakuisisi mengakui aset identifikasi pada tanggal akuisisi yang diukur dengan nilai wajarnya pada saat tanggal akuisisinya tersebut. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengukuran. Di sini ada hak yang diperoleh kembali. Untuk hak yang diperoleh kembali ini, pihak pengakuisisi itu mengukur nilai hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak terwujud berdasarkan sisa jangka waktu perjanjian terkait. Namun, tanpa memperhatikan apakah pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan adanya pembaruan perjanjian dalam menentukan nilai wajarnya. Selanjutnya ada penghargaan pembayaran berbasis saham. Nah, untuk hal ini itu pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan pergantian atas penghargaan pembayaran berbasis saham pihak yang diakuisisi dengan pihak pengakuisisi. Pihak yang diakuisisi dengan pihak pengakuisisi. Nah, untuk selanjutnya aset dimiliki untuk dijual. Dalam hal ini itu pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar yang diperoleh untuk dijual pada tanggal akuisisi dengan metode yang diatur. Selanjutnya ada goodwill. Diakui pada tanggal akuisisi yang diukur melalui selisih dari nilai agregat, yaitu selisih jumlah dari aset teridentifikasi dan liabilitas pada tanggal akuisisi. Di sini ada 3. Yang pertama, pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan atau kerugian dari pembelian dengan diskon, maka harus menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset dan liabilitas tambahan. Yang kedua, ada imbalan yang dialihkan. Hal ini itu diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar pada tanggal akuisisi atas seluruh aset dan atas seluruh liabilitas. Yang terakhir ada imbalan kontingensi. Dalam hal ini itu mengakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi atas imbalan kontingensi. Selanjutnya ada panduan tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Di sini ada 5. Yang pertama ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Hal ini dengan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Nah, pihak pengakuisisi itu kadang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi tanpa adanya pengalihan imbalan. Yang ketiga adalah periode pengukuran. Selama periode ini itu diakui aset atau liabilitas tambahan jika ada informasi baru diperoleh. Yang keempat ada penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Dalam hal ini itu diakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk pihak yang diakuisisi, serta aset yang diperoleh dan liabilitas. Yang terakhir ada biaya terkait akuisisi. Biaya ini itu biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya-biayanya itu mencakup maklar, advis, hukum, akuntansi, dan lain-lainnya. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi panduan untuk akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis itu. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali itu diakui sebagai aset tidak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Yang kedua, liabilitas kontingensi. Setelah pengakuan awal, pengakuisisi mengukur liabilitas kontingensi yang diakui dalam kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara jumlah yang seharusnya diakui dan akumulasi amortisasi yang diakui. Yang ketiga, aset indemnifikasi. Setiap akhir periode, pihak pengakuisisi itu
mengukur indemnifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan liabilitas atau aset yang dijamin. Yang keempat, imbalan kontingensi. Pihak pengakuisisi memperhitungkan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Yang kedua, imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Next, pengungkapan. Untuk semua penggabungan usaha, pengungkapan harus dibuat dalam laporan keuangan pada periode terjadinya penggabungan usaha yang berisi yang pertama, nama dan penjelasan tentang perusahaan yang bergabung. Yang kedua, metode akuntansi yang digunakan untuk penggabungan usaha. Yang ketiga, tanggal efektif penggabungan usaha. Yang keempat, operasi atau kegiatan usaha yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat penggabungan usaha tersebut. Sedangkan untuk penggabungan usaha yang merupakan akuisisi, pengungkapan tambahan berikut dalam laporan keuangan harus dibuat pada periode terjadinya akuisisi. Yang pertama, persentase saham berhak suara yang diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan dan penjelasan tentang harga beli yang telah dibayar atau terhutang secara kontingen. Yang ketiga, sifat dan jumlah penyisian untuk beban restrukturisasi dan beban penutupan pabrik yang timbul akibat akuisisi dan diakui pada tanggal akuisisi. Tanggal efektif. Pernyataan ini tuh berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Next. Nah, untuk case, kelompok kami menggunakan annual report dari PT Indofood CBP Sukses Makmur tahun 2019. Sebagai acuan, kelompok kami dalam mencari tahu bagaimana perusahaan tersebut menerapkan PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Nah, untuk kombinasi bisnis ini dicatat menggunakan metode pembelian, yaitu di mana biaya perolehan dari akuisisi diukur pada nilai wajar pada tanggal saat akuisisi. Perusahaan juga mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas yang diperoleh berdasarkan dengan persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada saat tanggal akuisisi. Nah, jika ada keuntungan atau kerugian, perusahaan dapat mengakuinya dalam laba rugi. Selanjutnya, terdapat informasi pada tanggal 31 Oktober 2018, PT Indofood Sukses Makmur dan Nestle telah menandatangani akta jual beli saham sehubungan dengan transaksi penjualan 100.000 lembar saham Nestle di Nichi kepada PT Indofood dengan harga pembelian sebesar 314 miliar. Nah, perusahaan telah mengakuisisi sebesar 50% atas saham PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau Nichi. Nah, sehingga sejak saat itu perusahaan memperoleh pengendalian atas Nichi dengan total kepemilikan 100%. Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi Nichi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini, akuisisi entitas anak setelah dikurangi dengan kas yang diperoleh, maka diperoleh nilai sebesar 223 miliar. Nah, selanjutnya goodwill untuk PT Indofood Sukses Makmur pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya itu diukur pada harga perolehan, yaitu merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Setelah pengakuan awal, goodwill ini dapat diukur pada nilai tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, selanjutnya dapat dilihat di sini, saldo goodwill pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1.775 miliar. Nah, ini dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian di bagian aset tidak lancar. Diinformasikan tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal-tanggal pelaporan. Hal ini dikarenakan jumlah terpulihkan dari goodwill yang disebutkan di atas lebih tinggi dari nilai yang tercatat. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.